untuk membantu mereka mengembangkan tulisannya. Dan juga you'll have to talk to my mom about it, but there's a lot of maybe difficulties karena Indonesia is very Java centric right now. Jadi orang-orang yang di daerah itu agak kesulitan mungkin mencari publisher atau support untuk mereka mengeluarkan buku. Baik, literasi digital. Yoi, dan kalau kita bahas dikit tentang literasi ini, khususnya literasi digital yang mungkin sekarang masih kenceng banget karena hoax di Indonesia kan cukup tinggi ya Laksmi. Kurangnya masyarakat Indonesia memahami atau paham tentang literasi digital akhirnya menyebabkan hoax. Laksmi juga berpendapat sama nggak atau ada pendapat lain nih tentang literasi digital kalau kita bicara tentang literasi? Yes, tentunya. Dan for me, literasi itself, sebelum literasi digital itu foundation of how we can improve any kind of literacy dan digital literacy. Karena when your literacy is strong, itu we can think more critically. I think that is the problem as well, that people are I read one time di mana gitu, pokoknya baca kalau developing countries itu tend to rely on news from social media. Jadi it's not news from antara news, like news platform, tapi social media. Jadi kan banyak hoax yang mereka bisa consume and percaya without critically analyzing the source of news. So it's very important. Kan jadi Putri Indonesia nggak salah. Kenapa? Ya, pintar. Iya. Karena media kita disebut ya bagus ya. Atas. I don't know, for me just comes naturally. Ya, aku setuju sih, karena dia udah sadar juga gitu kan. Ternyata ya dampaknya negatif kalau nggak banyak literasi membaca hoax, ditelan mentah-mentah. Karena jadi infobesitas. Betul. 60%. Infobesitas. Ya. Oh my god. Bagus ya. Yeah, I'll write it down later. Infobesitas terlalu banyak informasi. Banjir informasi kita sekarang. Ya, itu salah satu problem sama kalau misalnya kita nggak pinter-pinter manage our digital life. Ya. Kita oversaturated with information yang bisa cause burnout. Betul. Dan ini kita harus juga edukasikan ke anak-anak karena we need to balance our life and take breaks when necessary because it's so important for our health and our mental health juga. Betul. Right? Karena terlalu banyak membaca dan terlalu banyak informasi tanpa kita memahami yang tepat. Konteks-konteksnya ya. Ya. Cukup ini bisa menjadi berbahaya, makanya hoax bisa cepat menyebar karena terlalu banyak ngambil kesimpulan. Dan memecah belah kan jadi. I think semuanya bisa relate ya, dan bahkan it happened to me. Apalagi kemarin pas pandemi, pas PSBB kita kan di rumah. Betul. Dan kita nonton news, kebanyakan masukan dari luar, dimana kita jadi stres sendiri. Nah, itu infobesitas itu. Infobesitas. Obesitasnya dapat lah. Mungkin belajar ya dari Laksmi, karena ya setiap yang paling dikuatin adalah literasi dulu, edukasi, baru kita bisa memfilter-filter semuanya. Betul, Ovi. Nah, tapi Laksmi ini ternyata mendapat mandat. Dari Bapak Presiden untuk ikut menjadi spokesperson bisa dibilang dalam gelaran G20. Persiapan seperti apa? Waktu dikasih mandat kaget nggak Laksmi? Pasti gitu ya, beban atau gimana? No, actually excited. Karena I feel honored to be given a responsibility which is so important for the young people today. Tuh. Tapi Laksmi ketika membawa permasalahan atau spokesperson di G20 tentang literasi juga nanti yang ingin diangkat di situ atau ada hal lain? Kalau masa G20 and digital literacy, I feel kayak sejalan gitu. Karena di dunia pageant itu banyak sekali cyberbullying dan bahkan hoax dan fake news. Jadi how can I be a beauty queen that can message out positivity and also educate people on how to behave on social media? Karena misalnya warga Indonesia, kan kita terkenal sebagai warga yang ramah, baik, sopan, dan lain-lain. Jadi kita harus cerminkan di social media.
how we are. Jadi jangan di social media jangan berbeda gitu kelakuannya. Harus sama. Aku ya. Kadang kan banyak kayak gitu, makanya ada fake account. Nih Afud udah fake accountnya 3. Iya. 3 ngecil-ngecilin aja. 6. Jadi berarti memang harus dari basic dulu, terutama Betul. media sosial sih. Makanya Laksmi campaign-nya di media sosial kan sejauh ini. Ya. Berarti persiapan-persiapan dari pemerintah itu untuk menjadikan Laksmi salah satu sosok di Miss Universe itu cukup padat ya. Ya, betul. Salah satunya membawa karakter negara kan yang kita tonjolkan di Miss Universe. Tapi Laksmi ada yang ditonjolkan nggak sih di Miss Universe itu mengenai ciri khas Indonesia sendiri? Betul. Pastinya. Itu Apa salah itu? satu Apa misi, kira-kira? right? I can't tell you. Right? Oh. Spill But dikit dong. no, I can't tell you. But you will see later. I really wanted something that carries the spirit of Indonesia, Indonesia's true identity. I want to wear it and I want to feel it, gitu loh. And of course nanti pastinya bakal bawa banyak cenderamata dari Indonesia, juga membawa beberapa hal dari Bali karena kebetulan Bali pertama kalinya menang Putri Betul. Indonesia. Jadi I have to honor my home island, tapi juga honor the whole archipelago. Betul. Dan itu mungkin tugas yang cukup menantang bagi Laksmi untuk membawa bagaimana itu nanti Indonesia setiap daerah bisa memiliki paling tidak perpustakaan ya. Betul, setuju. Dan teman-teman Ya. itu jadi bisa Setuju. membaca ataupun belajar menulis dan memahami tentang minimal menyukai buku dulu lah, ya nggak? Sepakat nggak? Nah, Sepakat. terakhir Laksmi, dengan misi-misi seperti itu ada yang disampaikan nggak kepada masyarakat Indonesia ini agar masyarakat juga ikut membantu dan tergerak untuk membantu visi dan misi Laksmi sendiri sehingga ini bukan misi pribadi tapi misi bersama. Okay, I always say this: a good leader is a good reader. Dan saya harap anak-anak muda bisa benar-benar take what I'm saying and imply in their lives. Tuh. Dan Cukup bijak ya, singkat, tepat. Good leader adalah good reader. Jadi aku akan menjadi pembaca yang hebat biar saya jadi leader. Baik, Terima Sobat kasih, Antara, Laksmi. terima kasih Thank Laksmi you, sudah terima mampir di kasih. podcast Antara. Dan demikianlah Sobat Antara, obrolan bersama dengan Laksmi, Putri Indonesia yang ternyata memiliki pimpin yang bagus Betul. untuk kemajuan Indonesia. Dan tetap berisik Selalu inovatif dan kreatif. Sampai jumpa.